Sahabat terkasih Kristus, selamat pagi, selamat jumpa di Saat Teduh Bersama, edisi Jumat 4 Juni 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Mari kita berdoa. Betapa dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami menikmati kebaikan dan anugerah-Mu. Kami menyambut dengan gembira dan sukacita dengan pujian kepada Allah atas hari baru ini. Dan saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, menjadi pedoman bagi kami untuk berjalan dalam siara hidup kami hari ini. Kami akan jadikan firman Tuhan sebagai pegangan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga firman Allah ini dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Seruan dari dalam kesusahan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Tema kita merespon pengampunan Tuhan. Saudara yang terkasih, bagi setiap orang yang sedang menanti putusan di pengadilan, tentu memiliki perasaan yang berbeda. Bagi mereka yang merasa bersalah, mungkin perasaannya sedang was-was menanti hukuman. Tetapi bagi mereka yang merasa tak bersalah, tentu mereka akan mengharapkan pembebasan. Lalu bagaimana dengan putusan dari Tuhan? Pemazmur sadar bahwa Tuhan sedang memperhitungkan dosa-dosanya dan tidak seorang pun yang dapat meluputkan dirinya dari hukuman Tuhan. Karena itulah pemazmur berharap kepada Tuhan yang berdaulat untuk menghukum dan mengampuni. Sebagai pengakuan akan kedaulatan dan kasih setia Tuhan, pemazmur yakin bahwa dalam keberdosaannya, pengampunan Tuhan pasti dinyatakannya. Karena itulah pemazmur selalu menanti-nantikan dan mengharapkan pertolongan Tuhan, karena hanya daripadanya lah segala pembebasan dapat dinyatakan. Pengampunan Tuhan bukanlah hal yang pertama terjadi, tetapi sudah menjadi pengalaman yang berulang dalam sejarah perjalanan umat Tuhan. Berulang kali umat tidak setia, bahkan berontak pada Tuhan, sehingga umat harus dihukum oleh Allah. Namun di hari-hari berikutnya, Allah kembali menyatakan pengampunannya setelah umat mendapat didikan lewat penghukuman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam keberdosaan kita pasti mengharapkan pengampunan dan pembebasan dari Tuhan. Oleh karena itu dibutuhkan sikap penyerahan diri. Kita mesti sadar bahwa kasih Allah tidak berkesudahan dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu merespon kebaikan Allah itu dengan melakukan kehendak-Nya, dengan cara menjauhkan diri kita dari dosa. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu.
pengorbanan Kristus di kayu salib. Berikan pengampunan, keselamatan, dan jaminan hidup kekal. Kiranya kami terus merespon kebaikan dan anugerah Tuhan itu dalam hidup ini dengan memuji dan bersyukur pada Allah, dengan taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Mampukan kami melakukannya dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih kebenaran firman Tuhan ini dan memampukan kami untuk terus selalu merespon anugerah Tuhan dalam hidup ini. Bapa di dalam sorga, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Dalam pekerjaan mereka hari ini, Tuhan berkati dan lindungi mereka tetap sehat, melakukan tugas pekerjaan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Peliharakan seluruh keluarga-keluarga dari jemaat. Peliharakan anak-anak mereka yang berjuang dalam pendidikan, mengikuti ujian kenaikan kelas, dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sementara menjalani masa kuliah. Tuhan berkati. Anak-anak ini berjuang dalam kasih-Mu. Suatu saat mereka berhasil. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan bagi mereka. Saudara kami yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang dalam kondisi berduka, hiburkanlah ya Bapa. Mengalami kesulitan, pergumulan, dan tantangan-tantangan hidup. Kau selalu hadir memberikan solusi bagi setiap mereka. Yang mensyukuri setiap pertambahan usia, sempurnakan ia Tuhan. Sukacita mereka, orang tua kami dalam masa tua, kiranya selalu dikuatkan dan disehatkan. Mereka kuat menjalani hidup di hari-hari tua mereka. Berkati semua garda terdepan hari ini yang berkarya dan melayani, para medis, para dokter, TNI Polri, Satuan Tugas BNPB. Mereka semua bersatu menangani COVID-19. Juga pemerintah kami yang terus berupaya bagaimana bangsa ini keluar dari tekanan pandemi COVID-19. Berkati pelaksanaan vaksin terus berjalan dengan lancar. Peliharakanlah hidup kami hari ini dan keluarga kami jemaat. Dimanapun saudara kami berada, kasih Tuhan melingkupinya. Kiranya hari ini hidup kami memuliakan Allah. Ini syukur kami bersama, ini doa kami. Kami naikkan padamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.